Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Kesempatan ini saya akan coba menservis TV sub yang sudah di meja servis kita. Itu dengan kerusakannya warnanya merah seperti itu. Nah, jadi kita akan coba menservis TV ini, TV sub ya, 21 in, modelnya seperti ini. Nah, jadi kita akan coba langsung kita colokan untuk colokannya atau stikernya ya, stikernya ya. Jadi kita lihat kerusakannya kayak gimana. Nah, tampilannya seperti itu, warna merah, kadang biru, kadang juga bisa agak kuning. Nah, jadi seperti ini kerusakannya. Nah, kerusakan seperti ini biasanya kerusakan pada bagian RGB. Jadi ada salah satu yang bermasalah mungkin di bagian R-nya ya, yang di bagian metrik RGB nya biasanya seperti itu. Jadi kita langsung saja kita lihat isi dalamnya. Oke bro. Nah, jadi untuk isinya seperti ini untuk sub 21 in ya, yaitu dengan kerusakan warnanya merah. Jadi yang pertama saya siapkan dulu avometer. Di sini saya gunakan avometer analog. Ini saya ke skala DC 250 volt untuk tes bagian tegangan RGB ya. Jadi kita langsung colokan aja dulu, kita coba lagi apakah kerusakan masih seperti yang tadi ya. Oke, kita colokan, kita lihat dari kaca sana kerusakan untuk TV ini. Oke, sudah kita colokan, kita tunggu ya. Warnanya masih merah, jadi masih merah seperti itu. Kita masukkan dulu groundnya, jangan lupa kita masukkan ground ke bagian body bebas. Di sini skala 250 volt DC untuk tes tegangan di 180 atau 185 di bagian RGB nya. Jadi kita ukur dari bagian atas di bagian pin nomor 11 ya, nomor 2 bagian dari atasnya. Ini warna masih merah, kita ukur di sini. Kita lihat tegangan di sini mencapai sekitar 160-an atau 170 kurang lebih. Ini untuk B-nya ya, atau bagian birunya. Kemudian kita ukur lagi di bagian R-nya atau merahnya. Kita ukur di sini juga kurang lebih sekitar 160 sampai 170. Kemudian kita ukur lagi di bagian G-nya. Nah, masih sama. Di sini tegangan normal semuanya, seimbang. Jadi kita coba cut aja dulu, kita open di bagian pin CRT bagian rednya atau bagian merahnya yang menuju ke bagian pin CRT nya. Jadi kita buka dulu. Oke, kita cabut dulu untuk coknya atau jacknya. Oke, kita open di pin nomor 8 di sini ya. Untuk pin ini untuk leher besar ya, untuk pin CRT leher besar kita menggunakan 9 pin ya. Kita open aja dulu agar tidak terhubung ke bagian CRT nya. Oke, kira-kira sudah tidak terhubung seperti itu ya, masih terhubung tuh, soldernya agak tumpul, patah ini bro. Oke, kita open, kayaknya sudah tidak terhubung lagi. Kita colokan lagi dan kita akan lihat tampilan di TV nya. Kalau kita open untuk bagian KR nya atau red nya itu apakah tegangan atau ya masih terhubung bro ya. Ini kalau kita open bagian R nya di sana normal, jadi hanya terlihat atau tidak ada warna merahnya. Jadi kalau kita open bagian jalur merahnya atau jalur R nya yang menuju ke bagian pin CRT nya, menandakan untuk tampilan normal ya. Nah, ini karena terhubung lagi merah. Nah, kalau tidak terhubung ya, bentar, ini karena masih terhubung solderan. Jadi kalau tidak terhubung di sana warna normal, cuma tidak bisa tampil warna merahnya, berarti tandanya untuk yang lain atau CRT nya normal ya. Nah, sekarang kita akan coba tes, kita ukur di bagian area atau komponen di bagian pendukung di bagian rednya ya. Kita akan ukur di skala
kali 1K. Nah di sini biasanya kerusakan ada di transistor atau juga di bagian kapasitornya ya, seperti itu. Kita akan ukur. Nah kita lihat, kita buka aja untuk PCB RGB nya, matriks RGB nya. Nah kita lihat seperti ini. Di sini ada beberapa komponen, terutama yang di bagian R nya. Yang di bagian R kita urut aja bro. Di sini bagian R nya mengarah kepada bagian transistor atau kapasitor ya. Kita zoom lebih dekat dulu. Nah di sini mengarah ke bagian transistor dan juga ada kapasitor. Kita ukur aja untuk kapasitor apakah short atau transistornya. Kita ukur transistornya dulu ya, tidak short, aman. Tidak short, oke, tidak short, aman. Kemudian kita urut lagi, di sini ada kapasitor, kita urut kapasitor. Nah di sini kita bolak-balik kapasitor short. Coba kita bandingkan dengan kapasitor yang lain. Di sini kapasitor keramik ya, ini kita ukur apakah dia short. Kalau kapasitor yang lain tidak mentok. Kalau kapasitor di sini, nah mentok bro. Kita tidak terlihat. Oke, tidak terlihat bro. Kita ukur kapasitor ya. Nah dia mentok untuk kapasitor yang di bagian R nya, dan untuk kapasitor yang di bagian komponen lainnya atau di bagian G nya atau B nya. Nah kita ukur, dia berjalan namun tidak mentok. Untuk yang satunya kita ukur di sini kapasitornya 1. Nah tidak mentok. Jadi untuk yang bagian R nya ini mentok. Nah menandakan untuk kapasitor ini sudah bocor ya, alias rusak. Jadi di sini saya akan membuktikannya. Oke, kita pasang lagi. Oke, kita pasang lagi bro. Saya akan solder ulang untuk bagian pin CRT nya yang tadi kita lepas. Coba kita hidupkan lagi TV nya, apakah masih merah ya, karena kita kembalikan lagi, belum kita ganti komponennya. Oke, nah masih merah, tandanya masih merah. Nah sekarang saya akan lepas kapasitor di bagian perangkat dari R nya yang tadi kita anggap short ya. Kita lepas aja satu pin aja di sini, nanti saya akan tunjukkan posisinya. Oke, kita lepas, hanya kita melepas kapasitor. Apakah sekarang gambar akan menjadi normal? Oke, kita lihat. Kita hanya melepas satu kaki atau satu pin dari kapasitor. Oke, kita lihat. Nah, di sana sudah terlihat jelas bahwa AV1 dan tidak merah lagi. Nah, sudah oke. Jadi tandanya kapasitor ini bermasalah alias bocor ya. Nah, sekarang saya akan langsung ganti aja, bro. Karena sudah jelas di sini kapasitornya rusak, bro. Ini dia kapasitornya. Nah ini kita zoom. Oke, kita zoom. Ini dia kapasitornya. Nah ini di sini di kode C853 bagian merahnya ya, C853. Nah ini nih, kita lepas saja, kita ganti. Oke, kita lepas. Nah kita lepas. Oke, kita kecilkan lagi, bro. Oke, ini dia. Kalau kita ukur dengan avometer di skala kali 1K, maka dia akan terhubung. Seharusnya tidak ya, bro. Nah ini nilainya, yaitu kita lihat ini untuk jenis tab berbeda-beda ya, ada yang 471, ada yang 331, ada yang 391 ya. Nanti teman-teman apabila menemukan kerusakan yang sama seperti ini, nanti disesuaikan untuk kapasitornya ya. Nah ini untuk nilainya 331. Ini tidak terlihat karena sudah terlalu lama mungkin TV ini, jadi warnanya sudah berubah ya, bro. Jadi nilainya 331 atau ukurannya ya. Oke, kita akan ganti. Oke, di sini saya gunakan cabutan juga ukuran 331. Oke, saya akan solder di luar saja untuk membuktikannya. Kita tempel di sini. Oke, kita ukur dulu, bro. Sebelum kita pasang, kita ukur apakah berjalan untuk kalau kita tes. Nah tidak berjalan sama sekali, tidak ada reaksi sama sekali dari avometernya ya, jadi tandanya kalau tidak short.
Oke, kita solder di belakang saja. Oke, kita solder untuk membuktikannya bahwa kerusakan ada di kapasitor. Jadi kerusakan seperti ini sering terjadi seperti halnya TV Polytron. TV Polytron juga sering terjadi kerusakan di kapasitor untuk warna yang bermasalah seperti ini ya. Jadi warna jombor biasanya terlalu biru, terlalu merah, juga terlalu kuning, itu sering terjadi kerusakan di kapasitor juga untuk TV Polytron ya. Nah, kita sekarang sudah mengganti kapasitor ukuran 331, saatnya kita colokan lagi apakah sudah oke. Oke, untuk tegangan tidak kita tes lagi karena sudah dinyatakan atau sudah dari sebelumnya normal untuk tegangan ya. Jadi cuma ada kebocoran di bagian kapasitornya. Nah, kita lihat sudah oke bro, TV-nya. Nah, sudah tampil sub. Nah, kita akan gunakan gambar untuk mencobanya. Oke, kita pasang dulu jack RCA nya. Ini jack RCA dari receiver ya, kita gunakan receiver untuk di sini. Oke, kita colokan lagi. Kita lihat. Oke, sudah oke bro. Jadi tandanya kalau TV ini sudah normal alias tidak merah lagi. Nah, jadi kerusakan TV ini yaitu warna dominan merah atau jombor seperti itu, kerusakan ada di kapasitor ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman menemui kasus yang sama, kerusakan juga cuma di kapasitor, namun tidak hanya bisa merah saja. Apabila kerusakan kapasitor di bagian birunya juga warna akan dominan biru seperti itu, atau yang di bagian kuning atau greennya warna juga akan menjadi dominan kuning. Jadi nanti teman-teman bisa cek apabila kapasitor kita tes jarum kita berjalan, maka kapasitor rusak, perlu diganti. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu di lain kesempatan. Silahkan komen apabila ada yang perlu kita ditanyakan. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.